Shalom saudara, senang sekali saya boleh menyapa kembali saudara melalui ibadah online hari ini. Dan saya berharap saudara terus berada dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Tuhan. Dan percayalah, apapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan kita tetap baik. Saudara, di bulan Maret ini, kita telah belajar banyak sekali tentang kesehatan emosi. Dan Pastor Andi Setiawan pada bulan Maret ini telah memulai sebuah pengajaran yang luar biasa pada tanggal 7 Maret kemarin. Kalau saudara belum sempat melihatnya, mari tonton khotbah itu. Di situ beliau bercerita tentang bagaimana Yesus dicobai dalam 3 hal yang merupakan tawaran dari si iblis. Dan satu hal yang saya belajar di sana saudaraku, dalam setiap hal yang iblis tawarkan, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Jadi saudaraku, firman Tuhan adalah perisai dan senjata kita. Dengar saya baik-baik saudaraku. Firman Tuhan adalah satu-satunya senjata dan perisai kita dalam melawan iblis. Kita nggak punya harapan untuk melawan iblis. Kita nggak bisa mengalahkan dia. Logika kita akan patah menghadapi iblis. Perasaan kita apalagi akan dipermainkan oleh si jahat. Satu-satunya yang bisa mengalahkan iblis hanyalah ada tertulis firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan firman Tuhan. Sebab tanpa itu kita tidak akan pernah bisa bertahan. Kita akan jadi bulan-bulanannya si iblis. Nah hari ini saudaraku, hari ini kita akan belajar banyak sekali dari Alkitab. Dan kalau saya boleh memberi judul pada apa yang akan saya ajarkan pada hari ini, adalah satu pertanyaan yang barangkali menghantui kita selama ini. Yaitu, mengapa saya harus menderita? Mengapa saya menderita? Mengapa saya mengalami keadaan yang gak enak? Bahkan beberapa orang-orang yang cukup kritis, mereka sering mengatakan seperti ini, kalau Tuhan baik, mengapa ia mengizinkan orang-orang baik menderita? Karena yang menderita di dunia ini ternyata bukan hanya orang jahat, bukan hanya orang yang baik. Dengar saya baik-baik saudaraku, salah satu kebohongan rohani terbesar yang kita alami terus-menerus adalah suatu pemikiran, pengertian bahwa semua hal-hal yang gak enak yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat dosa. Kalau saya berbuat seperti ini, saya melanggar perintah Tuhan, maka saya akan dihukum Tuhan dengan penderitaan. Saya akan dihukum Tuhan dengan hal-hal yang gak enak. Mungkin ada benarnya, tapi itu tidak selalu saudaraku. Mengapa pemikiran ini sangat berbahaya? Ketika kita mengizinkan pikiran kita berpikir demikian, maka kita juga akan berpikir sebaliknya. Yaitu apa? Kalau saya berbuat baik, saya akan diberkati. Kalau saya berbuat sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan punya hutang sama saya untuk kemudian membayar saya dengan berkat-berkat dan hal-hal yang enak. Saudara, cinta yang seperti itu, kasih yang seperti itu adalah kasih yang transaksional. Itu adalah kasih murahan, saudaraku. Kita nggak mau punya hubungan sama Allah Bapa kita seperti itu. Yang transaksional, saya berbuat baik maka saya mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu juga mari hari ini kita belajar pengertian yang benar tentang mengapa saya harus menderita. Mengapa Allah mengizinkan saya menderita dan bukan sebagai hukuman dari Tuhan. Apa ayat yang mau saya ajak saudara untuk merenungkan hari ini? Itu diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan ketiga terlebih dahulu. Oke, ayatnya berbicara seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dengar saya baik-baik saudaraku. Alkitab tidak bilang bahwa itu semua adalah kebahagiaan. Alkitab bilang anggap. Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Apa yang kita harus anggap sebagai kebahagiaan? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hati-hati, Alkitab tidak mengatakan anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam pencobaan. Alkitab bilang apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kalau kita terjebak di dalam sebuah situasi yang gak enak, satu penderitaan, satu hal yang gak nyaman buat daging kita, nah anggaplah itu sebagai sebuah pencobaan, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan, saudaraku. Ya, jadi bukan kita harus bersuka cita ketika kita jatuh di dalam pencobaan. Nah, mengapa di situ dikatakan bahwa kita harus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan? Sebab kamu tahu, kata ayatnya, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, saudaraku. Saya mau ajak kita sama-sama memperhatikan kata pencobaan. Dalam bahasa aslinya, kata pencobaan ini adalah peirasmos.
Apa pengertian dari peirasmos, saudaraku? Pengertian yang pertama dari peirasmos adalah mencoba atau mencicipi. Itu tertulis pada Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Di situ Rasul Paulus baru saja bertobat dan dia dikenal sebagai orang yang memburu jemaat. Sehingga pada saat itu Rasul Paulus mencoba untuk masuk ke dalam komunitas kerajaan Allah. Nah, kata yang dipakai ketika mencoba masuk itu adalah peirasmos. Jadi kata pengertian peirasmos itu adalah mencoba atau mencicipi, merasa gitu. Kemudian kata peirasmos juga dilihat pada mempunyai pengertian menguji yang positif. Artinya membuktikan eksistensi atau ketiadaan atau kepalsuan dari suatu karakter. Kita bisa lihat sama-sama di 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, ujilah dirimu sendiri apabila kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, saudaraku ya, uji dirimu sendiri. Nah, kata uji di sana itu juga menggunakan kata peirasmos yang berarti memeriksa apakah sesuatu itu ada atau tidak. Demikian juga memeriksa apakah kepalsuan itu ada. Ini bicara tentang karakter. Lalu peirasmos juga mempunyai pengertian menguji yang negatif. Di Yohanes 8 ayat 6, ini cerita yang tentang bagaimana seorang wanita pelacur yang tertangkap berzinah. Kemudian orang-orang datang untuk mencobai Yesus. Nah, kata mencobai Yesus di situ menggunakan kata yang sama dengan peirasmos, menguji secara negatif. Tujuannya menyerang dan berusaha menjatuhkan, saudaraku. Itu adalah 3 pengertian dari peirasmos. Nah, di Wahyu 2 ayat 10, di situ juga dituliskan kata tentang pengujian. Dan maksud kata pengujian di sana, peirasmos di sana adalah membuktikan iman atau integritas. Dan yang terakhir, saudaraku, di Ibrani 4 ayat 15, di situ dikatakan peirasmos digunakan sebagai sarana untuk membuktikan karakter. Jadi, saudaraku, peirasmos di sini itu berbicara tentang menguji, bisa itu positif, bisa itu negatif, memeriksa, seperti melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Jadi, peirasmos, penderitaan, pencobaan, kesulitan yang saudara alami saat ini, tujuannya adalah untuk membuktikan apakah iman itu ada, saudaraku. Untuk memperlihatkan apakah karakter-karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Itulah tujuannya, itulah sebabnya mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi pada diri kita. Nah, minggu lalu Evangelis Dani Gamadi bicara tentang ayat ini. Matius 5 ayat 44-46. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat, ini gak enak banget dong. Jelas bicara musuh, jelas bicara orang yang menganiaya. Tapi perintah Yesus jelas, kasihi mereka. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari, dengar saya baik-baik saudaraku, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudaraku, menurut ayat ini, saudara nggak perlu kaitkan semua penderitaan dengan dosa dan semua hal yang baik dengan perbuatan baik yang saudara lakukan. Mengapa? Karena Tuhan memberikan keduanya, yang baik maupun yang buruk, kepada orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Dan ini ayat yang sangat mengejutkan yang saya ingin kita camkan baik-baik. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Lalu di situ dikatakan pada ayat yang ke-47 dan 48, apabila kamu hanya memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan salah satu standar kesempurnaannya di sini adalah apa? Seperti tadi, mengasihi musuh, hal-hal yang sulit, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang benar-benar di luar jangkauan pemikiran kita, saudaraku. Namun Yesus bilang,
kita harus sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di sorga sempurna. Mana mungkin kita bisa sempurna, saudaraku? Kita punya banyak kelemahan, mana mungkin kita bisa sempurna? Kita nggak bisa. Tapi kasih karunia Allah bisa memampukan kita untuk menjadi sempurna. Amin, saudaraku. Dan kalau kita kembali ke Yakobus 1 tadi, ayat yang keempat. Setelah ayat yang tadi kita baca, datanglah ayat keempat. Dengarkan saya baik-baik, saudaraku. Sangat mengejutkan. Di situ dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, saudaraku. Jadi ternyata, saudaraku, Yesus bilang kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga juga sempurna. Bagaimana caranya kita bisa sempurna? Ternyata bagaimana caranya kita sempurna adalah lewat sebuah sekolah yang bernama penderitaan. Penderitaan dan kesulitan dan hal-hal yang gak enak yang harus kita alami sekarang, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Cara Tuhan untuk membawa kita kesempurnaan. Saudara lihat jadinya, Yesus bukan hanya menuntut kita harus sempurna, bahkan dia tidak menuntut. Dia bilang kita harus sempurna, seperti Bapa harus sempurna. Tapi Yesus juga kasih jalan. Yaitu lewat apa? Penderitaan. Jadi saudaraku, kalau kita nggak mau mengalami penderitaan, bagaimana kita bisa sempurna? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Bapa kita? Kita nggak pernah bisa mencapai kesempurnaan itu kecuali kita melewati penderitaan. Dan ketika kita melewati penderitaan, di situ apa yang harus kita lakukan? Ayat keempat tadi bicara satu hal yang luar biasa. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bukan kekuatan kita yang nggak mampu. Bukan kemampuan kita yang gak ada. Sebab Yesus hidup di dalam kita. Kemampuan Yesus memenuhi kita untuk membuat kita mampu menghadapi penderitaan ini, saudaraku. Tapi yang membuat kita tidak mampu mencapai kesempurnaan adalah kita tidak membiarkan ketekunan kita memperoleh buah yang matang. Kita nggak cukup sabar untuk terus berada di dalam penderitaan itu. Begitu kita masuk dalam penderitaan, kita menggelepar dan minta keluar. Begitu kita masuk di situasi yang nggak enak, kita langsung cari di mana jalan keluarnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya lepas dari masalah ini, saudaraku. Itulah reaksi kita yang selalu. Padahal Yakobus 1 ayat 4 ini bicara apa? Biarkan, take time. Izinkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudaraku. Kalau buah yang belum matang kita petik, rasanya asam. Buah yang belum matang kita petik, rasanya nggak enak. Beri waktu untuk Tuhan membuat ketekunan kita itu menjadi memperoleh buah yang matang. Supaya kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya berharap hari ini saudara menjadi jelas mengapa Tuhan kita yang baik itu tetap mengizinkan kita untuk menderita. Jawabannya satu, karena dia terlalu sayang sama kita. Dia nggak hanya ingin menebus kita dari dosa, namun dia juga ingin membawa kita kepada kesempurnaan. Dan cara mencapai kesempurnaan adalah lewat penderitaan. Dengar saya baik-baik, saudaraku. Jangan percaya pada si iblis yang bilang kita menderita karena Yesus nggak sayang sama kita. Justru bukan itu, saudaraku. Karena dia sayang, maka dia izinkan penderitaan itu menimpa kita. Mengapa demikian? Karena itulah satu-satunya jalan untuk membuat kita mencapai kesempurnaan. Amin, saudaraku. Nah, penderitaan adalah cara Allah untuk membuat kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kita mau lihat bagian ayat Alkitab yang lain ya. Dari 2 Petrus ayatnya pasalnya yang ke-1, 2 Petrus pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Panjang ayatnya, saudaraku. Oleh karena itu, saudara baca nanti di rumah sendiri ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Namun saya mau ajak kita sama-sama memperhatikan ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan.
Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Saudara, saya buat 8 langkah di sini untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan maksud. Yaitu apa? Langkah pertama, iman. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Iman adalah kasih karunia dari Allah. Allah berikan kepada kita iman tersebut melalui Kristus. Kemudian kepada iman kita harus menambahkan apa? Kebajikan. Apa ini kebajikan? Gracious act. Jadi perbuatan baik, saudaraku. Perbuatan kita yang baik sehari-hari. Jadi dengar saya baik-baik, saudaraku. Ketika kita berbuat baik, kita bukan sedang doing God a favor. Bukan. Tapi sebagai dampak natural dari seseorang yang beriman, kita akan berbuat baik. Seperti saya menikah dengan istri saya, maka setia itu bukan suatu favor yang saya lakukan pada istri saya. Enggak, favor adalah kewajiban. Demikian juga berbuat baik adalah satu hal yang sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita lakukan. Jangan berharap upah atas perbuatan baik kita, saudaraku. Tambahkan kepada iman, kebajikan, step kedua. Dan kemudian kepada kebajikan, pengetahuan. Sebab kebajikan tanpa pengetahuan akan terjadi eksploitasi. Kita perlu tambah pengetahuan, knowledge. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu menggumuli firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan itu. Tanpa pengetahuan, kita tidak pernah tertahu apa yang Tuhan janjikan. Dan akibatnya ketika iblis menyerang kita, kita nggak punya cukup senjata dan perisai untuk melawannya. Dan kepada pengetahuan apa katanya? Penguasaan diri, saudaraku. Dengar saya baik-baik. Pengetahuan yang kita dapatkan dari Tuhan seharusnya membuahkan self-control. Kita harusnya menjadi orang yang semakin kuat dalam memanage diri. Ketika kita banyak merenungkan firman Tuhan, tapi kita nggak punya kecerdasan dalam mengatur waktu kita, ada yang salah dengan perenungan kita, saudaraku. Itu sebabnya tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Semakin banyak kita mengerti dan mengenal siapa Allah kita, seharusnya semakin kita bisa menguasai diri. Dan kepada penguasaan diri adalah apa, saudaraku? Ketekunan. Sebab penguasaan diri itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tanpa ketekunan yang dilakukan terus-menerus, kita akan mudah patah. Dan kata ketekunan mempunyai pengertian patient waiting for. Patient in waiting, menunggu dengan sabar. Dengar saudaraku, menunggu dengan sabar. Itu ketekunan. Makanya ayat Yakobus tadi bilang apa? Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkan saja, jangan diganggu, jangan dioprek-oprek, jangan pengen cepat-cepat keluar dari prosesnya, tapi sabar menunggu waktu Tuhan mengizinkan kematangan itu datang. Dan kepada ketekunan apa katanya? Kesalehan. Kesalehan di sini bicara tentang devotion, godliness, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang saleh gitu. Kehidupan yang saleh. Orang melihat kita, dia tahu bahwa ada Kristus di dalam si orang ini. Dan kepada kesalehan, kasih kepada saudara, yaitu Philadelphia. Saudara, Yesus bilang seperti ini, kalau kamu hanya menyapa saudaramu, kamu tidak lebih baik dari pemungut cukai. Jadi sampai level 7 ini, saudaraku, kita belum berbeda dengan orang dunia. Kita belum berbeda dengan pemungut cukai. Apa yang membedakannya? Nomor 8, kasih pada semua, agape. Kasih pada semua, termasuk musuh, termasuk orang yang menyakitimu, termasuk orang yang mengkhianatimu, termasuk orang yang menganiaya kamu, termasuk orang-orang yang menyebabkan kamu berada di dalam kondisi yang gak enak seperti ini. Mengasihi mereka, itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih yang sempurna yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia tergantung di kayu salib. Kesempurnaan seperti inilah yang Tuhan rindukan ada pada diri anak-anaknya. Saudara mengerti ayat-ayat ini, saudaraku ya. Oleh karena itu bersabarlah di dalam penderitaan kita. Bersabarlah di dalam penderitaan kita supaya kita bisa sampai kepada kesempurnaan, yaitu pada kasih yang agape itu. Saudara, izinkan saya untuk memberikan janji Tuhan kepada saudara tentang kemenangan. Katanya di situ,
Dalam ayatnya 2 Korintus 13 ayat yang kelima kita sudah bacakan tadi itu. Katakan seperti ini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu, perasmos, selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Percaya diri? Bukan. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Saudara dengar saya baik-baik. Kita nggak pernah bisa sendirian menghadapi penderitaan ini. Menghadapi kesulitan ini kita nggak akan pernah bisa menang. Nggak akan pernah bisa lewat, saudaraku. Tapi jangan percaya pada kekuatanmu. Sebab 2 Korintus 13 ini bilang bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Satu-satunya cara untuk kita bisa tahan uji. Dengar saya baik-baik, saudaraku. Sadari bahwa Yesus ada bersama dengan kamu. Yesus ada di dalam dirimu. Yesus menjalani semua kesulitan yang kamu alami juga. Yesus mengerti semua pengkhianatan yang kamu alami juga. Sadari bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. Dan bawa pulang ini, saudaraku. Kolose 1 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, ayat ini sedikit misleading. Kalau kita baca di dalam terjemahan NIV, di situ dikatakan to them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Jadi bukan Kristus ada di tengah-tengah kita sebagai komunitas LCC. No, Kristus ada di dalam dirimu. Pribadimu, di dalam dirimu. Dan kalau kita lihat kata aslinya, you yang digunakan di dalam bahasa, di dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan kata su yang berarti you secara singular. You secara singular, bukan komunal, bukan sekelompok orang kita berkumpul bersama-sama di dalam CLCC maka Yesus ada di tengah-tengah kita. Bukan. Pribadimu. Kristus ada di dalam dirimu. Saudara, kesadaran inilah yang akan membawa kita kepada tahan uji dan kesempurnaan. Kesadaran bahwa Kristus ada di dalam diri kita, itulah yang akan memampukan kita melewati apa saja. Saudara, apa yang menjadi gangguan dalam hatimu saat ini? Apa yang menjadi keraguan-raguan di dalam dirimu saat ini? Percayalah, Yesus tahu semuanya. Yesus mengerti semuanya. Dia bukan Allah yang omong doang, yang cuma ngasih tuntutan dan ngasih perintah. Enggak. Dia turun ke dunia, dia jadi sama seperti Anda dan saya. Dia jalani semua kesulitan, semua tantangan yang kita juga alami. Saudara merasa dikhianati, dia juga dikhianati. Saudara merasa ditipu, dia juga ditipu. Saudara merasa diperlakukan tidak adil, dia juga seperti itu. Saudara merasa berdosa, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Saudara dengar saya baik-baik. Semua dosa yang ada di dunia ini telah ditimpakan kepada Yesus. Jesus knows. Dia tahu semua yang kamu alami. Dan ketika kamu menangis, mengalami itu, dia menangis bersamamu. Saudara, hari ini, Yesus bilang, hang in there. Bertahan. Biarkan ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Yesus bilang, kalau aku punya jalan lain untuk membawamu kepada kesempurnaan, aku akan membawamu kepada kesempurnaan lewat jalan yang lain. Tapi ternyata jalan satu-satunya kepada kesempurnaan adalah lewat penderitaan. Namun ketahuilah, Kristus ada di dalammu. Kristus ada di dalammu. Ia merasakan semuanya. Jika itu saudara, tundukkan kepalamu. Biarkan saya berdoa buat kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus hari ini mengingatkan kepada kita. Yesus bilang,
Aku tahu semua yang kau alami. Aku mengerti apa yang kau alami. Aku tahu, aku mengizinkan diriku disalah mengerti oleh dunia ini. Banyak dunia ini yang menuduh aku menjadi Allah yang tidak adil. Allah yang gak baik. Gak mungkin Allah baik itu mengizinkan penderitaan buat anak-anaknya. Gak mungkin aku tidak berbuat salah. Aku tidak mabuk, aku menyetir dalam kondisi yang normal. Namun mengapa ada orang lain yang mabuk, yang menabrak aku? Sehingga akhirnya aku harus cacat seperti ini. Aku tidak pernah menyakiti hati orang. Aku gak pernah nipu. Kenapa kau izinkan orang itu menipu aku sebagian sehingga aku hampir bangkrut? Yesus bilang padaku, aku mengerti. Aku tahu semua yang kau alami. Mau gak kamu berikan aku kesempatan lagi untuk menyatakan bahwa akulah Tuhan? Mari buka hati saudaraku. Kita mau berdoa pada Dia. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Karena penderitaan demi penderitaan yang kami alami ini telah membuat kami meragukan kebaikan-Mu. Karena kesulitan demi kesulitan ini membuat kami ragu tentang kealahan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mari baharui kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu tanpa itu kami gak bisa bergerak kemanapun. Tuhan, hari ini kami mau katakan kepada jiwa kami Tuhan. Diam dan tenanglah. Agar kami dapat mengizinkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Taruh tanganmu di dada kanan. Tuhan, lihat anak-anakmu yang menaruh tangan di dada kanannya saat ini. Mari Tuhan, peluk mereka. Jangkau mereka. Sentuh hati mereka kembali. Izinkan mereka kembali merasakan betapa besar dan betapa dalam kasih-Mu pada mereka. Bangun dari keterpurukan-Mu. Jika kamu yang saat ini sedang hendak putus asa, saudara dengar saya baik-baik. Kalau bukan bersama dengan Kristus, kemana lagi kita harus taruh harapan kita? Kalau Kristus saja tidak bisa memenuhi harapan kita, apa jadinya dunia ini? Itu sebabnya saudaraku, hari ini biarlah kita mau memulihkan kembali hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sabar dalam penderitaan ini. Sabar. Karena itulah, untuk itu semua Dia mengizinkan semuanya terjadi, yaitu untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Biarlah Dia yang mengasihi kita boleh bertahta dan menguasai hidup kita selama-lamanya. Mari kita berhenti mengandalkan pikiran kita, mengandalkan pengertian-pengertian kita yang sia-sia. Mari kita berhenti mengandalkan kekuatan kita dan ingatkan jiwa kita bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita, ada di dalam saya. Dengan demikian, saya akan tahan uji. Saya akan keluar sebagai pemenang mengatasi apapun masalah yang Tuhan izinkan saya alami hari ini. Bahkan saya tahu bahwa semua yang saya alami ini akan mengantarkan saya kepada kesempurnaan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kembali kepada ibadahmu yang sejati, yaitu kehidupanmu sehari-hari. Kenalilah panggilanmu yang terutama, yaitu untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Dan untuk memperdamaikan kota ini dengan Allah yang adalah sumber kesejahteraan. Dan ketahuilah kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.